Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Kania Ceridianda Putri dan rekan saya Hana Naila. Saya Naila Fatunisa. Saya Elia Husain. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang garis singgung lingkaran dengan alat bantuan alat peraga yang sudah kami buat. Nah, sebelum kita ke alat peraganya, mari kita pahamin dulu apa itu garis singgung lingkaran. Jadi, garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung lingkaran tepat di satu titik saja. Nah, titik itu disebut titik singgung. Dan jika kita tarik garis dari pusat lingkaran ke titik singgung, maka akan terbentuk sudut siku-siku. Kenapa kita membuat dan memilih alat peraga ini? Alat peraga ini dibuat supaya konsep garis singgung lebih mudah divisualisasikan. Dengan alat ini, kita bisa melihat bagian-bagian pentingnya, memisah-misahkan bentuk segitiganya, dan bahkan membuktikan kaitan dengan teorema Pythagoras. Jadi, alat ini bukan cuma digambarkan secara visual, tetapi juga benar-benar membantu memahami konsep. Di sini aku bakal ngejelasin apa sih yang menjadi bagian-bagian dari alat peraga yang sudah kita buat. Yang pertama, ini ada dua buah lingkaran, yaitu lingkaran besar dan juga lingkaran kecil, di mana di sini merupakan ilustrasi dari garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini ada lingkaran besar dan juga lingkaran kecil, serta ada garis-garis yang menjadi ilustrasi dari garis singgung persekutuan luar. Nah, selanjutnya di sebelah sana juga ada dua buah lingkaran, yaitu satu buah lingkaran besar juga satu buah lingkaran kecil. Juga ada garis-garis yang menandakan bagaimana ilustrasi dari garis singgung persekutuan dalam. Nah, di sini juga ada 4 buah segitiga siku-siku yang berjejer 4, yaitu yang akan menandakan hubungan antara garis singgung persekutuan luar dan dalam dengan teorema Pythagoras ataupun segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya di sini ada 4 buah segitiga siku-siku, kemudian digabungkan akan menjadi sebuah persegi. Nah, di sini juga ada rumus, yaitu rumus Pythagoras, rumus garis singgung persekutuan luar, rumus garis singgung persekutuan dalam, juga keterangan-keterangan dari setiap rumusnya. Sekarang mari kita bahas dulu nih garis singgung persekutuan luar. Tapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan luar? Jadi garis singgung persekutuan luar itu adalah garis singgung yang menyinggung dua lingkaran dari sisi luar. Artinya, garis ini tidak melewati ruang di antara kedua lingkaran, tapi ada di bagian luar, sehingga seakan-akan kedua lingkaran ini disentuh dari sisi yang sama. Sekarang kita lihat nih dari alat peraga ini, ada dua lingkaran. Lingkaran besar kita misalkan pusat di lingkaran ini adalah pusat O, dan dengan jari-jarinya yaitu R besar, dan serta lingkaran kecilnya dengan pusat O aksen dan jari-jarinya R kecil. Nah, garis singgung persekutuan luar ini menyinggung lingkaran besar di satu titik. Misalkan kita namakan titik ini titik T besar, dan juga menyinggung lingkaran kecil di satu titik. Misalkan kita simbolkan titiknya itu T aksen. Nah, jika kita pasang segitiga siku-siku ini sebagai visualisasi, kita pasang di titik singgung T. Ini ya teman-teman, yang segini. Dan dari sini terlihat bahwa si OT ini tegak lurus dengan garis singgung, yang artinya dari pusat ke titik singgung itu selalu membentuk 90 derajat. Dari sini otomatis terbentuk segitiga siku-siku besar yang melibatkan titik pusat si O ini dan juga titik pusat O aksen dan titik singgung. Disinilah berlaku teorema Pythagoras. Kita lihat jarak antar pusat lingkaran OO aksen itu berperan sebagai sisi miring si segitiga ini, sedangkan selisih jari-jarinya itu yaitu R besar itu dikurang dengan R kecil berperan sebagai salah satu sisi tegak. Sisi lainnya adalah panjang garis singgung luar yang mau kita cari, sehingga kita bisa cari nih garis singgung lingkarannya itu dengan rumus sebagai berikut. S sama dengan akar dari Q pangkat 2 dikurang dalam kurung R besar dikurang R kecil dipangkatin 2. Dengan kata lain, panjang garis singgung luar itu didapat dari kuadrat jarak antar pusat dikurangi kuadrat selisih jari-jari, lalu diakarkan. Kalau kita coba terapkan pada segitiga siku-siku ini, kita bisa lihat sendiri bahwa pola segitiga siku-siku itu selalu muncul, sehingga sudutnya itu selalu 90 derajat pada titik singgung, dan perhitungan Pythagoras ini bisa selalu kita pakai. Teman-teman, jadi di sini aku akan mencoba mengerjakan soal nih tentang menentukan panjang garis singgung persekutuan luar, di mana diketahui jari-jari lingkaran besarnya atau R besarnya yaitu 11 cm dan jari-jari lingkaran kecilnya yaitu 4 cm. Dengan panjang garis antara kedua pusat lingkaran adalah 25 cm. Dan ditanya yaitu tentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumus garis singgung persekutuan luar adalah S sama dengan akar Q kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dipangkatkan.
Nah, di mana diketahui R besarnya 11 cm dan R kecilnya 4 cm, kemudian Q-nya adalah 25 cm. Maka disubstitusikan. Jadi 25 kuadrat dikurangi 11 dikurangi 4 dipangkatkan. Nah, maka didapatkan 25 kuadrat adalah 625 dikurangi 7 dikuadratkan. Nah, dapatkan hasilnya adalah akar dari 576. Nah, di mana akar dari 576 adalah 24 cm. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Kita membahas mengenai garis singgung persekutuan dalam. Nah, tapi sebelumnya apa sih garis singgung persekutuan dalam itu? Nah, garis singgung persekutuan dalam adalah garis yang menyinggung dua lingkaran dari sisi yang berlawanan. Artinya, garis ini melewati ruang di antara kedua lingkaran, sehingga satu lingkaran disentuh dari sisi luar dan satu lingkaran lainnya disentuh dari sisi berlawanan. Sekarang, kita diperlihatkan oleh alat peraga. Pada lingkaran besar, ada titik pusat O dan pada lingkaran kecil ada titik pusat O aksen. Dan pada lingkaran besar ada jari-jari dengan R besar, dan pada lingkaran kecil ada jari-jari dengan R kecil. Singgung persekutuan dalam ini menyinggung lingkaran besar di satu titik, misalnya titik T, dan menyinggung lingkaran kecil di satu titik juga, yaitu ini, titik T aksen. Nah, kalau kita pasang segitiga siku-siku, sekarang kita pasang. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa OT itu tegak lurus, berarti 90 derajat. Nah, tapi perbedaannya untuk garis singgung dalam itu yang kita pakai adalah jumlah jari-jari lingkaran, yaitu R besar ditambah dengan R kecil, bukan selisih, dan otomatis terbentuk segitiga siku-siku yang melibatkan titik pusat O dan titik pusat O aksen dan juga titik singgung. Dan lagi teorema Pythagoras berlaku. Sisi miring segitiga adalah jarak antara titik pusat lingkaran O dengan O aksen. Salah satu sisi tegak adalah jumlah jari-jari, yaitu R ditambah R kecil. Dan sisi lainnya adalah panjang garis singgung dalam yang ingin kita cari, yaitu ini. Nah, jadi rumus yang berlaku itu adalah S sama dengan akar dari O dikali dengan O aksen dikurangi dengan R ditambah R besar ditambah dengan R kecil kuadrat. Dengan kata lain, panjang garis singgung dalam itu didapat dari jarak antara pusat dikurangi kuadrat jumlah jari-jari, lalu diakarkan. Kalau kita coba pasang dan lepas segitiga siku-siku ini di alat peraga, kita bisa lihat sendiri bahwa pola segitiga siku-siku selalu muncul, yaitu sudut 90 derajat selalu ada. Nah, pola segitiga siku-siku kan muncul. Nah, sudut 90 derajat itu kita gunakan perhitungan Pythagoras yang akan kita pakai. Ini aku akan bakal ngejelasin salah satu contoh soal dari garis singgung persekutuan dalam. Nah, diketahui di sini ada R besar, yaitu R besar atau jari-jari sebuah lingkaran besar itu 10 cm. Dan juga jari-jari dari lingkaran kecil atau R kecilnya itu adalah sama dengan 6 cm. Dan jarak titik pusat antara O dan O aksen adalah 20 cm atau kita sebut dengan Q. Nah, ditanyakan tentukan garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, dari rumus yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa rumus dari garis singgung persekutuan dalam itu adalah S sama dengan akar Q kuadrat diambil R ditambah R kuadrat. Nah, kita tahu dari soal ini bahwa Q kuadrat itu adalah 20, jadi kita tinggal mensubstitusi pada dalam rumus. 20 kuadrat diambil R-nya itu adalah 10, R kecilnya itu adalah 6 kuadrat. Nah, selanjutnya 20 kuadrat itu adalah 400 diambil 10 tambah 6, 16 kuadrat. Maka S sama dengan akar 400 diambil 256 sama dengan 144. Maka nilai dari garis singgung persekutuan dalamnya itu adalah 12. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui nih bahwa garis singgung persekutuan dalamnya itu adalah 12 cm.
seluruh bahasan yang sudah kita bahas sebelumnya tentang konsep garis singgung persekutuan luar, dalam ataupun penerapan dalam contoh soalnya, teorema Pythagoras ini kan selalu dibutuhkan dalam mempelajari mengenai garis singgung. Nah, dengan demikian kita menambahkan visualisasi dari teorema Pythagoras. Juga karena ternyata garis singgung ini itu tidak akan terlepas dari teorema Pythagoras. Di bagian bawah ini kita bisa melihat bahwa ada 4 segitiga siku-siku yang berjejer, berdampingan. Mungkin ada yang berpikir, mengapa sih harus 4 gitu? Kenapa nggak 3 aja atau cukup 1 aja nih? Justru di sini malah kuncinya. Segitiga siku-siku ini adalah bentuk dasar yang selalu muncul ketika kita membahas garis singgung lingkaran. Jadi setiap kali kita tarik garis dari pusat lingkaran ke titik singgung, secara otomatis itu akan terbentuk sudut 90 derajat. Jadi segitiga siku-siku ini itu adalah ciri khas yang menandakan adanya garis singgung. Kemudian ditampilkan 4 segitiga sekaligus. Pertama, untuk menegaskan bahwa segitiga siku-siku ini muncul berulang-ulang, bukan hanya sekali. Dalam setiap kasus garis singgung, baik garis singgung dari titik luar, garis singgung persekutuan luar, maupun garis singgung persekutuan dalam, selalu ada segitiga siku-siku yang terbentuk. Itu sebabnya dalam menyelesaikan soal garis singgung, kita hampir selalu menggunakan teorema Pythagoras berkali-kali. Dengan menampilkan 4 segitiga dijejer, pesan ini jadi lebih kuat. Pola segitiga siku-siku ini bukan contoh tunggal, tapi sesuatu yang konsisten muncul setiap kali. Kedua, 4 ini dipilih untuk menjaga kesinambungan dengan bagian lain dari alat peraga, yaitu susunan segitiga yang membentuk sebuah persegi. Mari lihat ke bagian itu. Di sana juga digunakan 4 segitiga siku-siku yang sama persis. Hanya saja susunannya berbeda. Kalau tadi dijejer, di sini segitiga yang ditempatkan di keempat sisi sehingga membentuk sebuah sisi persegi. Kita akan membahas mengenai persegi yang tersusun dari 4 segitiga siku-siku. Nah, apa sih tujuannya? Susunan persegi ini dipakai untuk memperlihatkan penerapan teorema Pythagoras. Dengan menggabungkan 4 segitiga siku-siku, terbentuklah ruang kosong, yaitu berupa persegi kecil. Nah, dari sini kita bisa melihat hubungan yang indah antara sisi segitiga yang menjadi dasar rumus. Jadi, ada 2 peran penting. 4 segitiga yang dijejer menunjukkan bahwa segitiga siku-siku muncul berulang-ulang dalam garis singgung, sehingga kita berulang kali menggunakan Pythagoras dalam menyelesaikan soal. Nah, 4 segitiga yang menjadi persegi memperlihatkan pembuktian matematis teorema Pythagoras yang lahir dari pola dasar tersebut. Dan demikian, seluruh komponen dalam alat peraga ini saling melengkapi. Teman, kita bisa melihat bagaimana konsep sederhana dari garis singgung lingkaran, yaitu segitiga siku-siku. Bisa berulang kali membantu kita dalam perhitungan, sekaligus menjadi kunci lahirnya dari teorema Pythagoras yang lebih umum. Kaitan yang membuat alat peraga ini tidak hanya menarik secara visual, tapi juga kuat secara konsep.